Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas fakta teori yang ada di chapter 156. Entah kenapa ya, Mimin masih ngerasa itu chapter bener-bener keren abis, yang dimana hal pentingnya ada di chapter 156, yang membuat cerita OPM harus benar-benar dipikirkan tentang jalan ceritanya. Jadi ibarat kayak udah anime yang mengusung cerita rumit, bahkan sampai ada dimensi lain yang emang jalan ceritanya lumayan berat juga kalau diperhatiin lama-lama. Dibandingkan pertama kali Mimin ngeliat anime One Punch Man season 1-nya waktu tahun 2014, cuma mengira kalau anime OPM cuma mencakup jalan cerita yang MC-nya kuat terus mengalahkan monsternya, ya udah selesai. Terus tentang Blast juga yang waktu itu tidak datang waktu kedatangan Lord Boros, Mimin nganggep kalau emang gak datang doang tanpa terpikirkan sedang melawan musuh kuat yang ada di dimensi lain dan sedang menjalankan tugas yang emang benar-benar gak nyangka banget kalau bakal sekeren itu bersama rekan-rekannya yang masih belum diketahui. Jadi bisa dibilang awal chapter 156 lah yang membuat cerita OPM makin rumit. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas fakta teori yang ada di OPM chapter 156. Oke, yang pertama Mimin ngebahas dulu tentang Garou yang di versi Murata bener-bener dibab banget dibandingkan versi webkomiknya. Nah, Garou kalau di versi manganya kan bener-bener cepet banget, bahkan bisa menyentuh kecepatan mikrodetik yang bisa dikatakan lebih cepat lagi. Dibandingkan versi webkomiknya, Garou cuma bisa menyentuh milidetik, itu pun setelah dia berhasil menguasai jurus dari Flashy Flash. Dan bayangin dah, di akhir Garou bakal melawan Saitama yang dimana kalau kecepatan dia terus bertambah bahkan mencapai 1 mikrodetik, berarti pertarungan Saitama versus Garou bakal benar-benar panjang dan mungkin pertarungan mereka berdua akan benar-benar epic sesuai yang dikatakan oleh Murata Sensei dibandingkan melawan Lord Boros. Dan mungkin ini juga karena banyak yang mengeluh waktu itu katanya Garou cuma menyentuh angka milidetik yang padahal di webkomiknya bisa 1 milidetik. Nah, di chapter ini Murata langsung membuktikan kalau Garou lebih overpower dibandingkan versi webkomiknya hingga menyentuh mikrodetik. Bener-bener kecepatan yang gila banget sih ini mah. Bahkan kalau Garou udah bertarung dengan Saitama yang lagi final monsternya, ada kemungkinan Flashy Flash juga yang dijuluki sebagai pahlawan tercepat nggak mungkin bisa menyaingi kecepatan Garou. Nah, fakta kedua tentang panel manga One Punch Man yang ketinggalan 4 panel. Jadi sebenarnya pas baru diupload itu manga One Punch Man ada ketinggalan 4 gambar yang sekarang baru aja diupload oleh Tonagen. Nah, bagi yang nggak tahu bagian panel mana yang hilang itu adalah pas Garou berhasil mengalahkan Platinum Storm. Di situ ternyata Platinum Storm yang meledak mengeluarkan serpihan-serpihan yang mengkilau bertaburan luas di pertempuran. Bahkan King aja lumayan kagum dengan keindahan dari pecahan Platinum Storm di udara. Nah, kan kalau dipikir-pikir ya, Platinum Storm ini emang beneran kayak sperma ya. Nah, mudah-mudahan aja para wanita yang ada di sekitar kota Z termasuk Tatsumaki dan Fubuki nggak hamil karena pengecerotan dari Platinum Storm. Bangke, emang ini Platinum Storm nggak tahu kondisi kali. Dia meledak oleh Garou bukannya mati, malah naburin benih-benih kampretnya di seluruh pertempuran. Nah, panel yang hilang juga pas bagian dari God mendatangi Tatsumaki yang setengah sadar. Jadi sebelum mengatakan kepada Tatsumaki, dia pertama menghampiri Tatsumaki dulu yang lagi tertidur atau pingsan. Jadi kan kalau dilihat dari awal rilisnya itu, tiba-tiba aja Blast menawarkan kekuatan kepada Tatsumaki yang membuat bingung juga. Kalau panel sebelumnya itu kayak gimana, ya tiba-tiba nawarin kekuatan aja gitulah. Ya cuma itu doang sih panel yang hilang dari manga One Punch Man yang sekarang baru diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya tentang teori rekan-rekan Blast yang saat ini masih belum diketahui. Tapi menurut Mimin pribadi, kalau rekan-rekan Blast itu kekuatannya setara dengan Blast atau mungkin lebih kuat lagi. Nah, kalau kalian perhatiin lagi dari siluetnya itu ada 8 orang yang waktu itu menunggu Blast untuk kembali bertempur melawan sesuatu yang sangat kuat. Dari siluet rekan-rekan Blast, Mimin ngeliatnya kayak orang-orang yang benar-benar sangar yang bisa melebihi kekuatan dari Blast. Nah, ada beberapa teori tentang rekan-rekan Blast ini yang mungkin dari dimensi lain atau dari planet lain. Ya, andaikan kalau rekan-rekan Blast ini dari dimensi lain, berarti anime One Punch Man mengusung cerita yang multidimensi. Dan setiap rekan-rekan Blast ada kemungkinan dari dimensi yang berbeda. Nah, sedangkan kalau rekan Blast ini dari planet lain, yang berarti ada pahlawan lain juga yang bukan dari planet bumi atau dari berbagai galaksi.
Nah, yang masih menjadi misterinya itu adalah bagaimana Blaze bertemu dengan 8 rekannya itu yang berada di dimensi lain. Dan bagaimana mungkin Blaze bisa memiliki kekuatan dari teleportasi yang seakan-akan ke-8 rekan Blaze itu juga memiliki kekuatan dari teleportasi. Karena kalau dilihat dari siluetnya itu seperti hal yang biasa bagi mereka. Di sini Blaze juga ketika mendatangi Tatsumaki, dia mengalami kerusakan yang lumayan parah di bagian armornya. Bahkan dia juga sampai berdarah ketika ingin menemui Tatsumaki untuk melindunginya dari God. Ini menandakan kalau ekspektasi Mimin kepada God kayaknya benar-benar kuat banget. Karena Blaze saja bilang kalau dia tidak mampu mengatasinya tanpa rekan-rekannya, dan di dimensi lain Blaze bersama rekan-rekannya sedang berjuang bersama untuk mengatasi ancaman yang sangat besar ini. Berarti Mimin gak bisa ngebayangin bagaimana kalau Saitama versus God bakal benar-benar terjadi. Karena Blaze saja yang hero nomor 1 membutuhkan bantuan karena tidak bisa mengatasinya sendirian. Dan mungkin rekannya juga ada yang lebih kuat dari Blaze karena kelihatan dari para rekan Blaze ini terlihat sangat gagah. Ya nggak mungkin juga kan Blaze berjuang bersama rekan lemah yang kekuatannya cuma sekedar pahlawan kelas S lain. Karena tingkat bencana yang sedang mereka hadapi ini ada kemungkinan tingkat bencana God yang mungkin para manusia di bumi tidak bisa mengatasinya. Bahkan Blaze saja ketika kedatangannya kepada Tatsumaki lumayan panik karena Tatsumaki didatengin oleh God akibat Blaze terkena efek dari kubus. Jadi bisa dibilang God ini adalah sosok yang sangat fleksibel, yang dimana dia bisa memberi kekuatan dan bisa menarik kekuatan, bahkan dia bisa menjelma menjadi sosok yang dia inginkan. Ya emang berat juga sih lawan Blaze ini, karena dia aja pas datang kepada Tatsumaki mengalami luka seakan-akan dia habis bertarung mati-matian. Bahkan ancaman dari Lord Boros dan Garou Monster yang sebenarnya kuat banget, bahkan bisa meratakan bumi, masih belum dianggap kuat oleh Blaze hingga dia tidak bisa ikut bertempur bersama para pahlawan yang ada di bumi. Jadi pemikiran Mimin berubah banget lah tentang God ini, yang tadinya menganggap overpower menjadi lebih overpower lagi. Ya kalau dipikir-pikir, gimana ya cara Saitama mengalahkan God yang kekuatannya sangat fleksibel? Karena Saitama ini cuma memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan lain-lain yang benar-benar overpower yang cuma sekedar itu doang. Sedangkan God ini kayak punya kekuatan magic yang bisa dibilang udah nggak masuk akal juga dibandingkan manusia yang ada di bumi. Nah, pembahasan terakhir adalah tentang Sage Centipede dan Evil Ocean Water yang menurut Mimin tingkatnya hampir mencapai God, bahkan mungkin ancaman mereka berdua melebihi dari Orochi itu sendiri. Bayangin dah, ukuran dari Evil Ocean Water menurut Mimin itu gede banget. Coba deh kalian perhatiin ketika Evil Ocean Water ini berada di permukaan dan mendekati kota. Di situ terlihat sebuah kota aja terlihat kecil banget, yang dimana mungkin di situ ada gedung, dan bagi manusia kan gedung itu sangat tinggi. Nah, apalagi Evil Ocean Water melihat gedung, udah kayak ngeliat semut atau mungkin lebih kecil lagi lah. Nah, waktu itu Ian juga pernah kepikiran tentang Evil Natural Water yang ukurannya segede gitu aja bisa benar-benar kuat banget, bahkan mencapai level naga, apalagi yang menyerap air laut. Nah, di chapter terbaru ini, dia berhasil menyerap air laut yang ancamannya benar-benar bahaya bagi bumi. Ya, Mimin gak bisa ngebayangin gimana Saitama atau Garou mengalahkan Evil Ocean Water ini karena ukurannya yang benar-benar gak ada akhlak. Bisa jadi kalau Garou mungkin bakal kesusahan mengalahkan kedua monster yang ukurannya bener-bener gak ada akhlak ini. Atau mungkin juga Garou bisa mengalahkan mereka dengan sangat cepat, karena kalau dilihat dari pertarungannya melawan Platinum Storm, Garou ini bener-bener dibab banget karena bisa menyentuh hitungan mikrodetik, bahkan udah mencapai tinju terbarunya, yaitu tinju pembunuh dewa yang menggabungkan semua teknik bela diri yang pernah dia serap dan dia pelajari. Oh iya, kedua monster ini juga ada kemungkinan muncul ke permukaan karena ulah Garou yang waktu itu menamai tinjunya sebagai tinju pembunuh dewa. Dan Garou juga mengatakan kalau sesuatu hal yang tidak bisa diandalkan seperti God atau dewa akan hancur di tanganku. Dan sesuai dengan perkataan dari Sage Centipede, kalau dia dikirim untuk menghancurkan tinju maksiat yang telah melawan dewa dengan perwujudan dari ayah kami, sang planet bumi, sedangkan Evil Ocean Water juga mengatakan dari ibu kami, sang lautan. Jadi mungkin aja mereka marah karena Garou yang menamai tinjunya menjadi tinju pembunuh dewa atau Monster Calamity God Slayer Force, dan mengatakan sesuatu yang mengingkari dewa. Entah kenapa Mimin jadi kepikiran tentang Garou yang tiba-tiba waktu itu mengatakan kalau sesuatu yang tidak bisa diandalkan seperti dewa juga akan dihabisi. Entahlah apa maksud dari Garou ini, apa dia emang pernah bertemu dengan dewa yang dia maksud atau gimana. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang fakta teori One Punch Man chapter 156.
Nah, Mimin yakin banget ya, kalau aja manga OPM dijadikan anime, seenggaknya sampai chapter ini, Mimin jamin bakal rame banget karena ceritanya yang bener-bener menarik, bahkan gak bakal disangka-sangka kalau kita ngeliat cuma OPM season 1 yang ternyata ceritanya bakal lumayan rumit juga, tapi bener-bener epic. Ya berharap aja bakal ada pengumuman tentang anime One Punch Man season 3, walaupun mungkin aja nggak bakal sampai chapter 156 yang dibahas ini. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.